Shalom bagi semua, senang kita bisa bertemu kembali. Yuk bersama-sama kita mau satu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah, dimana Kau boleh hadirkan kami bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkarya Tuhan pada pagi hari ini, biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Yang beribadah di gereja dan juga yang beribadah secara online. Shalom, kita mau puji Tuhan pagi hari ini sama-sama. Ya, pagi ini kalau mau katakan kita punya Tuhan yang janjinya ya dan amin. Puji nama-Mu ya Tuhanku. Kita sama-sama mau serukan di hadapan Tuhan. Yuk. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yeay! Terima kasih Tuhan untuk sukacita pagi hari ini. Kita sama-sama nyanyikan. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Lebih lagi. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Sama-sama. Woah, oh, woah, oh, woah, oh, woah, oh, woah, oh. Oh, yang di atas muji Tuhan. Oh, 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 oh. Lebih lagi. Oh, 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 oh.
Boleh beri kemuliaan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesus, Engkau layak untuk terima pujian kami pagi hari ini. Lebih lagi saudara buat Tuhan kita. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Dia yang sudah berikan sukacita itu buat setiap kita. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Yeah. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang bersinar. Oh, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Amin. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Sama-sama serukan. Yesus Tuhan. Yeah. Katakan yuk. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu. Lebih lagi saudara, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu, yo, bersinar terang, yeah, bawa kemuliaan-Mu.
depan belakang tadi yang belum sempat kasih salam, boleh kasih salam. Tuhan Yesus kita baik, amin. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan kita baik. Amin. Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami, hati pikiran kami saat ini Tuhan. Bukan hanya dari mulut kami memuji, tapi biarlah seluruh pikiran kami, hati kami, hidup kami. Kami mau persembahkan Tuhan bagi Engkau, hormat mulia namamu Tuhan. Kemuliaan-Mu boleh dinyatakan melalui kehidupan setiap kami bagi hari ini. Kalau hari ini boleh ada, itu semuanya karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekarang anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
puji pagi hari ini. Yesus, Engkau layak untuk terima pujian kami. Yesus, Engkau layak untuk terima penyembahan kami Tuhan. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Hari lepas hari Tuhan, kami rindu untuk boleh senantiasa diperbaharui. Dan biarlah kemuliaan-Mu boleh dinyatakan oleh kehidupan setiap kami Tuhan. Yesus, segala pujian bagi Engkau. Nyanyi dan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya boleh naik, boleh harum Tuhan di hadapan Engkau. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Biarlah setiap tangan terangkat bagi Engkau Tuhan. Ya, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, I sing praises to Your name, Allah, praises to Your name, Allah, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. For Your name is great and worthy to be praised. For Your name is great. For Your name is great and worthy to be Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada pribadi yang layak kami sembah. Kepada pribadi yang layak kami tinggikan Tuhan. Hari ini bukan hanya dengan mulut kami Tuhan. Kami ungkapkan ini. Tapi ini adalah ekspresi iman kami bahwa adalah Tuhan Allah satu-satunya pribadi yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord.
Betapa Engkau baik atas hidup kami Tuhan. Betapa Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Keberadaan kami di titik ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan hari ini kami boleh bersyukur untuk apapun yang boleh ada dalam kehidupan kami, yang boleh kami nikmati Tuhan. Terlepas air mata kami, terlepas bahagia kami Tuhan. Hari ini kami sepakat bersama-sama mau katakan bahwa Tuhan baik atas hidup kami, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Waktu ini kami juga bersyukur Tuhan. Di mana kami diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami perlu firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu yang boleh menegur kehidupan kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang boleh meluruskan jalan kami Tuhan. Yang boleh menguatkan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Supaya sepanjang waktu ini firman-Mu boleh ditaburkan, kami boleh mengerti, Roh Kudus boleh berbicara atas kami, terjemahkan Tuhan sesuai dengan apa yang kami harus mengerti Tuhan. Berbicara kepada setiap kami di tempat ini tanpa kecuali Tuhan. Karena kami tahu bahwa perkataan-Mu, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih, memberkati juga hamba-Mu nanti akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati urapan surgawi ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Diberkati untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai apa yang Kau mau benar-benar boleh disampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami siap diberkati pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dengan sikap yang baik dan suara yang lantang kita akan deklarasikan kabar baik. Ya, hitungan ketiga. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People as our mission, connect with God and make disciples. Woo! Yes. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini adalah saat yang istimewa, karena apa? Karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang tentunya sudah tidak asing lagi buat kita semuanya. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan sambut Pastor Indra Karyanto. Silakan Pastor. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah, suaranya kok masih loyo gini. Hitungan yang ketiga kita bilang shalom sama-sama yang keras ya. 1, 2, 3. Mantap. Shalom itu artinya damai sejahtera. Jadi ketika ngomong itu ya senyum seperti benar-benar kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan gitu ya. Baik, atas nama tim pengembalaan FJ Surabaya izinkan saya menyampaikan naik bahtera bareng sama ikan duyung. Salam sejahtera bagi semua yang ada di FJ Viyung. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh menikmati kehadirat-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, kami boleh memuji menyembah Engkau dalam keadaan yang baik, bahkan sangat baik, dalam keadaan yang bebas Tuhan, tanpa tekanan apapun. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada tempat ini Tuhan, dalam keadaan yang baik, sekali lagi Tuhan, bahkan sangat baik. Kami ucap syukur Tuhan, terutama untuk keselamatan kekal yang sudah Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengakui itu bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua itu karena kasih karunia anugerah terbesar yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan bagaimana kami menghadapi konflik demi konflik dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa Tuhan supaya Tuhan Roh Kudus sendiri yang mengajarkan segala sesuatu kebenaran firman-Mu. Dan setiap benih firman itu boleh tertanam, berakar kuat dan dalam, bertumbuh baik, berbuah luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat-Mu tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Baik, jadi bulan ini kita punya tema handling conflicts gitu ya. Jadi bagaimana kita menangani konflik dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan konflik itu artinya percekcokan, perselisihan, pertentangan. Ya,
Siapa yang tidak pernah cekcok, tidak pernah berselisih, tidak pernah bertentangan dalam hidupnya, sepanjang umur hidupnya tidak pernah cekcok, tidak pernah berselisih, boleh angkat tangan, saya mau belajar dan berguru pada Anda. Adakah yang kita tidak pernah mengalami konflik? Kita semua pasti pernah mengalami konflik. Kenapa? Karena satu hal yang pasti, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, konflik menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Akibat dunia jatuh dalam dosa. Mau ndak mau, suka ndak suka, kita akan hidup di dalam konflik, bersama konflik, dan kita harus selesaikan satu persatu dalam setiap musim kehidupan kita. Ya, jadi jangan dalam tanda kutip, jangan bermimpi kita berdoa, lenyapkan semua konflik dari kehidupanku. Ndak bisa. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan itu menimbulkan masalah. Salah satunya konflik dalam kehidupan kita. Wong sesama anggota gereja aja ya kadang-kadang saling sikut-sikutan kok. Kadang saling diem-dieman, ndak nyapa satu sama lain gitu kan. Kalau ketemu di gereja cuman mantuk, ndak senyum gitu. Kalau ada yang begitu silakan angkat tangan dalam hati saja. Dan bertobatlah. Gitu ya. Nah, jadi memang mau ndak mau, suka ndak suka, kita harus belajar cara menghadapi konflik. Kenapa? Karena hebatnya, luar biasanya Tuhan kita adalah betul dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya, akibat dosa itu timbul banyak konflik dalam kehidupan kita. Ya, tapi hebatnya Tuhan kita, luar biasanya Tuhan kita, Dia bisa pakai konflik demi konflik itu untuk membuat kita jadi lebih baik. Tuhan kita bisa pakai konflik demi konflik untuk membuat pribadi atau diri kita, hidup kita, keluarga kita jadi makin lama tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu luar biasanya Tuhan kita. Itu betapa sayangnya Tuhan kita sama kita. Dia bisa pakai hal yang kelihatannya kurang baik, yang jelek, yang negatif untuk kebaikan kita. Makanya bulan ini Gereja AFGF mau belajar bagaimana sih caranya nangani konflik. Ya, dan konflik itu biasanya timbul itu karena ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Ya, adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang diterima. Ya, contohnya harapannya kalau misalnya di dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, harapannya kita ya pengennya dibantulah sama teman-teman kerja kita, sama teman pelayanan kita. Pengennya kita dibantulah kalau ada nyiapin kursi, naruh amplop, nyiapin alat musik, sound system dan sebagainya, harapannya kita dibantulah. Tapi mungkin seringkali kenyataannya adalah kita dibiarkan sendiri. Katanya loyalitas, jadi harus kerja sendiri ya enggak apa-apa, enggak boleh ngomel gitu ya. Atau mungkin buat bapak-bapak ini, harapannya pulang kerja bisa langsung duduk di kursi, setel TV, disuguhi kopi sama pisang goreng sama istrinya. Wah, itu harapannya. Pulang kerja, duduk depan TV, ada kopi, ada pisang goreng, enak tenan. Kenyataannya disuguhi omelan sama istrinya. Jadi konflik enggak? Jadi konflik gitu ya. Atau harapannya kita kerja, dapat bayarannya gede, kerjaannya sedikit. Kenyataannya, ada yang udah punya kerjaan seperti itu? Kalau ada saya mau ngelamar tempat Anda gitu ya. Kenapa itu akhirnya jadi konflik di tempat kerja dengan atasannya, dengan rekan kerja. Karena harapannya orang-orang bayarannya gede, kerjanya kecil, sedikit. Nah, perbedaan antara harapan dan kenyataan inilah yang membuat seringkali jadi konflik. Nah, kita mau belajar gimana caranya menangani. Seringkali ada juga yang mengajarkan diam adalah emas. Karena itu saya kasih temanya hari ini, diam, benarkah diam adalah emas? Gitu ya. Diam adalah emas. Biarkan waktu yang menyelesaikannya. Wow, keren ya. Kalau ada yang bilang amin, tak jewer duluan. Benarkah kalau kita sedang hadapi konflik, diam adalah emas. Lalu biarkan waktu yang menyelesaikan. Benarkah seperti itu? Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini. Tapi ingat, bukan berarti terus kalau konflik langsung adu gitu ya, enggak gitu juga. Nanti kita lihat dari cerita firman Tuhan hari ini, apa sih yang harusnya kita lakukan kalau kita
menghadapi konflik, beberapa tipsnya seperti apa. Karena kalau benar-benar diam adalah emas, saya dan bapak-bapak yang ada di tempat ini dijamin punya emas paling banyak di tempat ini. Betul ya? Karena kita kalau apa-apa diam gitu ya. Dan sebagian besar ibu-ibu, maaf ibu-ibu, Anda punya emasnya paling sedikit di tempat ini. Karena Anda sulit diam, ini guyonan aja ya. Jadi kita mau lihat ceritanya saya akan membandingkan hari ini 2 cerita firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 cerita firman Tuhan, antara satu yang kita kenal dengan namanya Raja Daud, dan satu lagi yang kita kenal namanya Rasul Paulus. Kita mau bandingkan ketika mereka berdua menghadapi konflik, apa yang mereka lakukan? Kaitannya dengan diam, benarkah diam adalah emas ketika menghadapi konflik? Ya, jadi saya ambil dari ceritanya Daud, saya ambil dari 2 Samuel 16 ayat 5-13. Jadi kita hari ini akan baca banyak sekali ayat firman Tuhan. Satu, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian benar-benar bisa punya ketertarikan untuk membaca firman Tuhan lebih lagi. Karena menarik sekali apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Cerita-ceritanya itu enggak kalah sudah sama sinetron-sinetron yang biasa kita lihat, ajab-ajab, sinetron ajab-ajab itulah. Ya, daripada lihat sinetron ajab-ajab itu, coba nanti kita lihat ini. Beberapa cuplikan firman Tuhan yang mau kita baca hari ini. Menarik sekali, nggak kalah ada politik-politiknya, ada intriknya, ada marah-marahannya dan sebagainya, ada akhir yang tidak terduga, ending yang tidak terduga. Jadi kita mau baca supaya kita benar-benar teman-teman semua di IFJ Viyung ini punya ketertarikan untuk membaca firman Tuhan lebih lagi. Ayatnya kita akan baca cukup panjang, ayat 5-13. Jadi nanti ayat yang ganjil dibacakan oleh orang-orang yang suka cari konflik. Dan ayat yang genap dibacakan oleh orang-orang yang sedang berkonflik. Nah, lo pilih yang mana? Enggak, saya akan coba bacakan secara cepat ya. Karena memang kita banyak bacaannya. Jadi 2 Samuel 16 ayat 5-13 ini. Bapak Ibu sekalian silakan sambil ikuti ayatnya. Jadi ceritanya ketika Raja Daud telah sampai ke suatu daerah namanya Bahurim, keluarlah dari sana dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuki Daud. Luar biasa ya, nekatnya. Bayangkan, ini Raja Daud. Dia tahu-tahu muncul di tengah-tengah perjalanannya Daud, lalu dia ngutuki Daud. Apa katanya? Ayat yang ke-6. Daud dan semua pengawal Raja Daud dilemparinya dengan batu. Loh, luar biasa ya. Ini nekatnya luar biasa. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan Daud berjalan di kiri kanannya. Bisa bayangkan situasinya ya. Ini orang ini nekat enggak punya udel nih kalau kata orang Surabaya ya. Ayat ke-7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Bahasa kita mungkin nyengkreo, kamu suka mateni wong pembunuh. Gitu ya, kira-kira gitu yang diomongkan sama Simei. Dan kalau dalam bahasa aslinya dikatakan semua perkataan-perkataan menyakitkan itu dilontarkan oleh Simei kepada Daud. Ayat 8. Tuhan telah membalaskan kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom dan sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Jadi dia syukur kamu sekarang lari dari Absalom. Absalom anakmu sendiri sekarang ngelawan kamu. Syukur kapok kon, kira-kira gitu. Karena Daud ini dalam perjalanan melarikan diri dari kejaran Absalom anaknya yang mau mengkudeta dia, mau membunuh dia. Ya, kita mungkin ingat ceritanya Absalom mau membunuh ayahnya sendiri yaitu si Daud. Daud lari. Dalam perjalanan lari ini muncul Simei. Maki-maki sambil ngelempari batu. Padahal Daud tetap dikawal sebagai raja, tetap lengkap pengawalannya. Ya, nekat sekali. Nah, ayat 9. Lalu berkatalah Abisai, ini seorang pengawal, salah satu pengawal pas pampresnya Daud. Hana Zeruya berkata kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Pampres tugasnya ngamankan rajanya. Jadi kalau rajanya disalahgunakan, disalah perlakukan, dia bertugas sebenarnya. Dia berhak sebenarnya. Tapi kita lihat apa kata Daud, apa kata respon Daud ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk. Daud yang bilang.
biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Gagah ya kelihatannya Daud ya. Biarin sudah biarin aja. Siapa tahu, Daud juga tidak tahu pasti, tapi siapa tahu Daud bilang, Tuhan memang nyuruh dia untuk mengutuki aku. Karena apa yang diomongkan gak sepenuhnya salah. Memang banyak dari keluarga Saul mati gara-gara aku. Karena mereka berperang kan waktu itu. Kan Saul tidak mau turun dengan sukarela. Saul ngejar-ngejar Daud, dalam proses pengejar-pengejaran ini mereka berperang. Dan memang ada beberapa keluarga Saul yang akhirnya mati karena peperangan tersebut dengan Daud. Ya, bahkan Saul sendiri pun bisa dibilang mati karena Daud. Meskipun tidak dengan tangan langsung dari si Daud. Tapi karena sedang bertempur ngelawan Daud ini. Ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai, pengawalnya ya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Benar yang dia omongin. Bahwa kapok Absalom mau bunuh kamu. Benar kok, Absalom memang mau bunuh aku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia. Dan biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ini perkataannya Daud. Ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi seakan-akan Daud mau bilang, siapa tahu dengan aku dianiaya seperti ini, dikutuki seperti ini, Tuhan mau berbelas kasihan dan melepaskan aku dari masalah-masalah yang sedang aku hadapi saat ini. Ya, dari sini sebenarnya kita sudah mulai bisa membaca. Niatnya Daud udah agak-agak kurang tulus, kurang murni membiarkan Simei ini mengutuki dia, melempari dia dengan batu. Bukan benar-benar dia rela, ikhlas diperlakukan seperti itu. Tapi dia kelihatannya dari ayat 12 ini sudah mulai mau bertransaksi sama Tuhan. Siapa tahu kalau ini tak terima, Tuhan mau saknoe Daud ya udah dikejar sama anaknya, mau dibunuh anaknya, tambah dikata-katain orang, dilempari batu, wis tak lindungi, wis tak lepaskan dari masalahnya, wis. Kira-kira mungkin pemikiran Daud seperti itu dari ayat 12 ini. Lalu ayat 13, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia terus mengutuk, terus melemparinya dengan batu. Luar biasa ya. Sudah dibiarkan, pengawalnya pas pampresnya sudah ditahan, masih diterus-teruskan. Simei ini juga luar biasa juga nih. Orang yang luar biasa juga nih. Luar biasa ndableknya dalam hal ini ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika semua masalah dengan Absalom sudah kurang lebih selesai, Daud kembali ke tahtanya, ya keadaan sudah jauh lebih baik, Daud kembali berkuasa sebagai raja penuh, tidak lagi dalam pelarian. Kita lihat apa yang Alkitab katakan, kelanjutan sinetron tadi. Jadi bayangkan ini ada raja, sedang susah nih rajanya, ya karena lari dari tahtanya, dikutuki, dilempari batu, lalu rajanya ini sudah berusaha nahan pas pampres supaya tidak bunuh orang tersebut. Kita lihat sinetron ini berlanjutnya seperti apa. 2 Samuel 19 ayat 16. 2 Samuel 19 ayat 16. Jadi ini ceritanya ketika Daud sudah kembali bertahta. Sudah kembali jadi raja penuh, berkuasa penuh. Ya, sudah tidak dalam pelarian lagi. Kita lihat. Ini menariknya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca Alkitab itu ada hal-hal yang memang menarik sekali untuk kita ikuti terus ya. Jadi kita lihat 2 Samuel 19 ayat 16. Dikatakan juga Simei bin Gera orang tadi cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Jadi ketika dia tahu Daud sudah mulai bertahta, dia mulai deg-degan nih, ceritanya mulai deg-degan. Waduh, Daud yang kapan hari tak timpuki batu, tak maki-maki, udah kembali bertahta nih. Gawat ini, nasibku ya apa ini.
Akhirnya dia datang ke Daud cepat-cepat. Dan apa yang dikatakan? Kita baca selanjutnya di ayat yang ke-18. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberang ke keluarga raja dan melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Ayat 19, dan berkata kepada raja, janganlah kiranya Tuanku tetap memandang aku bersalah. Ampun, ampun aku salah, kapan hari aku salah, ampun gitu ya. Dan janganlah kiranya Tuanku mengingat kesalahan apa yang dilakukan hambamu. Udah ampun, aku minta ampun, tolong jangan diingat-ingat lagi. Pada hari Tuanku keluar dari Yerusalem, dan janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Ayat 20, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dia ngakuin. Ya, dia ngakuin bahwa dia sudah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang untuk seluruh keturunan Yusuf menyongsong Tuanku Raja. Ayat 21, lalu berbicara Abisai, ini pengawalnya masih gak terima nih. Pas pampresnya masih gak terima. Bukankah Simei patut dihukum mati? Karena ia telah mengutuk itu orang yang diurapi Tuhan. Ayat 22, tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu? Sekali lagi ya, di stop. Pengawalnya di stop. Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel ini karena dia lagi seneng habis kembali menduduki tahtanya, Daud lagi happy ini ceritanya. Ya, jadi jangan di hari yang baik ini aku lagi seneng hati seperti ini, terus ada pertumpahan darah, ada pembunuhan di hari ini. Sebab bukankah aku ini tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel. Aku sudah cukup happy kok, aku sudah cukup senang, sudah cukup bahagia hari ini bisa kembali sebagai raja Israel sepenuhnya. Lalu ayat 23. Kemudian berkatalah Raja Daud kepada Simei, engkau tidak akan mati, dijamin sama Daud. Sudah, kamu tidak akan mati karena ulahmu mengutuki dan melempari aku batu waktu itu. Itu sudah titah raja. Jadi siapapun tidak boleh melangkahi atau melanggar ucapan raja. Siapapun tidak boleh bunuh artinya. Ya, siapapun tidak boleh bunuh Simei. Lalu raja bersumpah, apalagi sudah bersumpah. Jadi sudah suatu benar-benar harus dipegang oleh seluruh orang Israel. Bahwa Simei tidak boleh dibunuh atau dihukum mati karena kesalahannya waktu itu. Kita lihat ya, Daud kelihatannya ketika dia sedang berkonflik dengan yang namanya Simei ini, gagah sekali responnya ya. Responnya bagus sekali, sangat-sangat bagus. Dan ya kita bisa belajar banyak dari respon Daud. Cuma nanti kita lihat ending ceritanya Daud ini seperti apa. Kalau respon Daud tadi benar-benar dari dalam hatinya yang tulus, kita bisa belajar banyak. Bagaimana dia menghadapi konflik dengan seorang yang benar-benar merugikan dia duluan yang cari masalah. Daud tidak cari-cari masalah sama Simei-nya. Betul Daud banyak menyebabkan kematian di keluarga Saul. Simei ini dari keluarga Saul. Ya, tapi responnya Daud pada saat itu luar biasa. Sudah, biarkan. Siapa tahu Tuhan memang yang menggerakkan dia untuk melakukan itu. Apakah Tuhan menggerakkan orang untuk berbuat dosa? Bukan. Bukan itu maksudnya. Kita sudah belajar ya, Tuhan bisa memakai kejahatannya Yudas untuk membuat Yesus akhirnya diproses menuju jalan salib. Apakah berarti Tuhan memberkati kejahatannya Yudas? Enggak, sama seperti ini kurang lebih. Tuhan bisa pakai niat jahat seseorang untuk kebaikan orang yang lain. Nah, kita tinggalkan dulu sebentar kisah Daud. Kita sudah dapat gambarannya ya, cerita drama Daud ini kira-kira kita sudah dapat gambarannya. Sekarang kita pindah ke orang yang berkonflik berikutnya. Antara Paulus, Rasul Paulus dengan sahabatnya yang namanya Barnabas. Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Dikatakan, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita, artinya ayo kita kembali perjalanan misi yuk untuk memberitakan firman Tuhan.
Jadi sebelumnya Paulus dan Barnabas sudah perjalanan misi, sudah mendirikan gereja. Mereka mau mengunjungi lagi gereja-gereja ini yang sudah didirikan sebelumnya. Ayat 36 Paulus mengatakan itu kepada Barnabas. Ayat 37 Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Jadi di perjalanan sebelumnya mereka ditemani oleh yang namanya Markus. Markus ini keponakannya Barnabas. Dan untuk catatan pengetahuan saja, Markus ini yang menulis kitab Injil Markus. Jadi dari 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Markus ini yang bukan murid langsungnya Tuhan Yesus. Markus mencatat kitab Injil berdasarkan cerita perkataan dari Petrus. Jadi Markus ini bisa dianggap muridnya Petrus. Dan dia yang menangkap cerita-cerita Petrus tentang Yesus dan membukukannya dalam kitab Markus yang kita kenal sekarang. Jadi orang ini memang benar-benar juga termasuk pelayan Tuhan. Dia muridnya Petrus, dia ponakannya Barnabas. Barnabas itu juga seorang penginjil yang menjadi partnernya Paulus. Ya. Tapi ayat 38 dikatakan Paulus dengan tegas berkata, aku enggak mau mengajak Markus. Karena enggak mau aku ditinggal lagi kayak waktu itu. Jadi pernah mereka perlayanan, tidak baik membawa serta seorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi dalam perjalanan sebelumnya ternyata ketika mereka jalan, Paulus, Barnabas dan Markus, entah kenapa Markus ini tahu-tahu pulang. Ninggalkan perjalanan pelayanan, perjalanan misinya mereka, pulang ke Yerusalem. Alkitab tidak pernah mencatat kenapa sebabnya. Memang ada beberapa banyak sekali kemungkinan yang dilontarkan oleh para teolog-teolog. Ya, dari sisi budayanya, dari sisi karakternya si Markus dan sebagainya. Nanti kita lihat kenapa sih dan bagaimana ceritanya. Nah, jadi Barnabas mau ngajak Markus, Paulus tidak mau ngajak Markus dalam perjalanan pelayanan misi mereka. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dengan Barnabas. Paulus tetap ngotot tidak mau ngajak Markus. Barnabas tetap ngotot mau ngajak Markus. Sehingga mereka berpisah. Pecah akhirnya. Terjadi perpecahan, konflik kan jelas ya. Yang saya beri huruf tebal di sana menimbulkan perselisihan yang tajam itu kata aslinya disebutkan artinya memiliki arti timbul ledakan perdebatan. Jadi udah benar-benar mereka berdua itu ledakan perdebatan, itu kata aslinya. Yang dipakai itu punya makna ledakan perdebatan. Ya. Nah, akhirnya ya sudah mereka berpisah, ayat 40 dikatakan Paulus memilih Silas, sesudah itu mereka pergi dan ayat 41 ia mengiringi Siria, Kilikia sambil menemukan jemaat di situ. Pisah, perpecahan. Terjadi perpecahan akibat konflik ini. Kelihatannya Paulus dalam tanda kutip kelihatan kurang berhikmat ya. Kuegeran, ledakan perdebatan sampai akhirnya pecah. Padahal ini untuk pelayanan loh. Ya, padahal mereka sedang bicara soal pelayanan. Kenapa sih kok bisa sampai seperti ini? Hanya disebutkan di Kisah Rasul 13 ayat 13 keterangannya seperti ini saja. Lalu Paulus dan kawan-kawannya termasuk Barnabas dan Markus pergi meninggalkan Pafos, berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes yang disebut Markus tadi meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Para teolog berspekulasi, berasumsi, tidak ada yang jelas pasti. Markus ini pulang ke rumah ibunya di Yerusalem. Markus ini merasa kurang nyaman dan kurang aman mengikuti perjalanan Paulus dan Barnabas karena mereka sering dapat pertentangan. Itu spekulasi semua. Markus ini dianggap juga mau kembali dekat dengan Petrus.
Itu juga spekulasi juga. Kita tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti Paulus jengkel. Lagi tengah-tengah perjalanan, tahu-tahu ditinggal pulang. Ya, dan akhirnya kejengkelan ini dibawa terus sampai dia akhirnya berantem sama partnernya, sama rekan pelayanannya, dan akhirnya mereka pecah. Mereka berpisah jalan. Kalau dari cerita ini saja, kita belajar perbandingannya Daud dengan Paulus. Daud kelihatannya lebih dewasa, rohani, lebih matang, lebih berhikmat. Paulus ini kayak anak kecil ya. Berantem, debat, sampai akhirnya sudah pecah, pisah. Tapi kita lihat nanti. Gimana Tuhan bekerja dalam pribadi-pribadi ini. Jadi kalau mengikuti prinsip diam adalah emas, yang mengikuti prinsip ini siapa menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Daud. Ya, karena Daud diam aja, enggak bales, enggak nyerang, diam aja. Udah stop, tahan, diam. Tapi Paulus sampai debat. Di beberapa komentari sebutkan perdebatannya itu sampai enggak cuma sekedar ledakan perdebatan, tapi sampai benar-benar menggunakan kata-kata yang menyakitkan satu sama lain. Jadi kita bisa bayangkan lah ya, sebagai orang Surabaya itu kata-kata menyakitkan itu kayak apa aja, udah terlontar sudah dari mulutnya Paulus. Beberapa teolog menuliskan seperti itu di komentari-komentari. Nah, tapi kita lihat sekarang ending ceritanya Daud dan ending ceritanya Paulus. Bagaimana mereka ketika menghadapi konflik, menangani konflik dalam hidupnya. Kembali ke ceritanya Daud. 1 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 9. 1 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 9. Ini judul perikopnya pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Jadi 1 Raja-Raja 2 itu judul perikopnya pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Karena Daud sudah sangat tua sekali dan dia tahu sebentar lagi dia akan meninggal, dia memberikan pesan-pesan terakhir. Anehnya dia berkuasa itu di sebagai Raja Israel itu kurang lebih 40 tahun. Bayangkan, dia berkuasa itu kurang lebih 40 tahun sebagai Raja Israel. Dan kita tahu persis dalam 40 tahun itu pasti akan banyak cerita, banyak kasus, banyak konflik, banyak permasalahan yang dihadapin dalam 40 tahun pemerintahannya. Tapi di 1 Raja-Raja 2, di pesan-pesan terakhirnya, dia bisa mengingat satu konflik yang spesifik yang pernah dihadapin. Beberapa puluh tahun sebelumnya, diperkirakan 20-30 tahun sebelumnya. Dengan Simei. Ayat 8 kita baca. Juga masih ada padamu Simei bin Gera. Maksudnya, ini dia pesan kepada Salomo ya. Pada Salomo anaknya yang akan meneruskan dia sebagai raja. Dia pesan terakhirnya ini. Salomo, di kerajaanmu masih ada orang yang namanya Simei. Ya, yang dulu pernah, ya aneh ya, 40 tahun dia memerintah dan dia bilang sudah kamu tidak akan mati. Diam semua, diam. Sudah biarkan siapa tahu Tuhan dia yang nyuruh dia ngomong seperti itu. Tapi dia dengan spesifik sebelum mati masih nginget. Yang dulu pernah mengutuki aku dengan kutuk yang kejam. Tapi, nah, bagusnya dia juga gak lupa sebenarnya. Dia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan telah bersumpah padanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Dia ingat Simei pernah ngutuki dia, tapi juga dia ingat Simei pernah minta ampun ke dia. Sehingga dia bersumpah, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan dihukum mati. Ya, bayangkan ini Daud yang sudah tua loh. Sudah mau mati. Di atas ranjangnya dia. Pesan terakhirnya dia spesifik bisa nginget ini. Cerita 20-30 tahun sebelumnya. Ayat 9. Ini yang dilakukan Daud. Sekarang Salomo, pesan terakhirnya Daud nih. Sekarang Salomo, dengar. Jangan bebaskan dia dari hukuman. Loh. Bayangkan tadinya Daud sudah stop. Gak usah dibalas, gak usah dibunuh. Siapa tahu Tuhan memang yang nyuruh dia seperti itu. Sebelum mati dia pesannya seperti ini. Salomo, jangan bebaskan dia dari hukuman.
Sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Yang membuat orang ubanan itu harus turun dengan berdarah ke dalam orang mati. Ke dalam dunia orang mati. Ketika saya baca ini bayangan saya tentang Daud jadi berubah. Kok ya kasihan ya, berarti selama ini dia memendam. Memendam dan mendendam. Kasihan juga sebenarnya Daud ini. Ya, sampai dia akhirnya karena dia sudah kadung bersumpah, dia lemparkan bola panasnya itu ke anaknya, ke Salomo. Karena kan dia sudah kadung bersumpah, tidak akan bunuh orang ini. Jadi dia pinjam tangan anaknya untuk bunuh musuhnya. Waduh. Ya. Jadi bahkan dia seakan-akan seperti membujuk Salomo. Kamu kan orang yang pinter, kamu orang yang bijaksana, kamu orang yang tahulah apa yang harus kamu lakukan kalau ada orang jahatnya seperti itu. Kira-kira Daud mau ngomong seperti itu loh. Ya, kamu orang yang bijaksana, kamu orang yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau di kerajaanmu ada orang jahatnya seperti itu. Ya paling enggak kalau dia mati harus berdarah. Karena sudah sama-sama tua kan. Dia enggak mau Simei ini mati karena usia tua normal gitu, dia enggak mau, Daud enggak mau. Paling enggak kalau dia mati dia harus berdarah. Artinya ya harus dilakukan sesuatu. Wow. Ya, ini kalau diam adalah emas adalah suatu kebenaran, apa yang dilakukan Daud bukan emas yang pasti. Ya. Dan kalau ada orang yang bilang biarkan waktu yang menyembuhkan, biarkan waktu yang menyelesaikan, 40 tahun tidak selesai. Bahkan dia wariskan dendamnya ke anaknya. Dia wariskan amarahnya ke anaknya. Dan betul, akhirnya Salomo, yang lakukan Salomo tidak langsung membunuh karena tidak ada kesalahan saat itu. Salomo secara ringkasnya adalah Salomo lalu membuat Simei ini seperti di tahanan kota. Jadi Raja Salomo memerintahkan Simei untuk diperlakukan seperti tahanan kota. Kalau dia cuman ada di dalam areanya sendiri, bebas. Mau ngapain aja boleh, bebas. Begitu keluar dari area yang ditentukan, mati. Itu yang dilakukan Salomo. Dan kok iya, bahasa Jermannya dilalah gitu ya. Simei ini enggak tahu lupa, enggak tahu gimana. Suatu kali dia kehilangan ternaknya, dia nyari ternaknya keluar dari tahanan kota, dari area tahanan kotanya dia. Ya sudah, tangkap Salomo, dibunuh di akhirnya. Apa yang diucapkan Daud kejadian, dia mati, masuk ke dunia orang mati dalam keadaan berdarah. Dan akibatnya yang dilakukan Salomo itu memang ada dua akibatnya. Satu, kerajaan Salomo saat itu jadi lebih kuat, lebih kokoh karena musuh-musuhnya takut sama Salomo. Tapi sebaliknya dikatakan, Salomo gara-gara warisan dendamnya Daud kepada dia, Salomo jadi membuat musuh lebih banyak dari seharusnya. Jadi keluarganya Saul yang lain, keluarganya Simei yang waktu itu sudah berkembang dengan sangat besar, sangat banyak, jadi punya dendam juga sama Salomo. Ini karena dia terima warisan dendam dari ayahnya. Ya. Itu kita belajar satu hal, bahwa diamnya Daud tidak sama dengan menyelesaikan konflik. Dia tidak menghadapi dan menyelesaikan konflik. Tema kita handling, menghadapi, menangani. Daud enggak. Daud membiarkan, diam, membiarkan konflik yang ada di depannya dia. Jadi kita mau belajar itu dari cerita Daud. Sekali lagi kita juga belajar, waktu tidak menyelesaikan konflik, waktu tidak menyembuhkan konflik. Ya, beberapa teolog mencoba mempelajari
kutuk-kutuk yang diucapkan Simei waktu itu digambarkan seperti menuangkan cuka ke atas luka Daud saat itu. Karena Daud kan sedang terluka karena luka secara batin ya. Karena dikejar oleh anaknya dalam pelarian, stres, dia sedang terluka secara mental. Seperti dituangkan cuka kata-katanya Simei itu. Dan kita tahu kalau ada luka harus diobati. Mana ada kita terluka, biarkan waktu yang menyembuhkannya. Tidak ada. Jatuh misalnya Anda, amit-amit tidak terjadi lah ya, jatuh dari motor terluka, biarkan waktu yang menyembuhkannya. Ya tidak bisa. Infeksi. Makin parah bisa amputasi malahan. Sama ketika menghadapi konflik itu kurang lebih sama seperti itu juga. Ya. Nah, lalu bagaimana cerita akhir dari Paulus? Kita sudah baca cerita akhir dari Daud ya. Sampai akhirnya Daud mati, mewariskan, dalam tanda kutip mewariskan dendamnya pada Salomo anaknya. Bagaimana terus lalu akhir cerita dari Rasul Paulus yang tadi ledakan perdebatan dengan Barnabas. Dengan Markus dia tidak senang betul, dia marah betul sama Markus. Karena ditinggalkan di sebuah pelayanan misi atau sebuah perjalanan misi. Kita lihat di Kolose 4 ayat 10 sampai 11. Kolose 4 ayat 10 sampai 11. Ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus menuliskan salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas yang tadi dia benci, sebel banget sampai rela berantem sama rekan pelayanan dan akhirnya berpisah dengan rekan pelayanan gara-gara anak satu ini. Dia tapi tuliskan ada salam dari Markus buat kamu jemaat Kolose. Ingat ya jemaat Kolose, kalau Markus nanti datang ke tempatmu, terimalah dia. Loh. Sudah ada perubahan nada ya di Rasul Paulus terhadap si Markus ini. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Jadi kalau Markus datang ke Kolose, terimalah dia ya. Ayat 11 katakan. Dan dari orang yang namanya Yesus, bukan Yesus Kristus ya, orang yang namanya Yesus yang lain, yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini yang tadi dia sebutkan, Aristarkus, Markus, dan Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku. Oh, Paulus sudah nyebutnya sebagai teman loh sekarang. Temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi, apa di situ di Alkitab tuliskan? Penghibur. Tadi orang yang bencekno, nyebelin, sampai akhirnya rela pisah, rela berantem sama rekan pelayanannya. Paulus lalu merubah, ini jadi temanku dalam pelayanan. Kalau dia datang ke tempatmu, terimaan ya. Karena kan Paulus yang membangun jemaat ini. Jadi apa kata Paulus biasanya akan dituruti sama jemaat Kolose ini. Lalu disebutkan juga dia telah menjadi penghibur. Penghibur dalam arti apa? Karena pelayanannya Markus dan 3 orang tadi itu dianggap berhasil mengabarkan Injil. Dianggap oleh Paulus berhasil memuliakan nama Tuhan, mengabarkan Injil ke banyak area, banyak daerah. Itu menjadi hiburan tersendiri buat Paulus. Karena Paulus kan nafasnya kan selalu penginjilan. Dan apa yang dilakukan Markus itu jadi hiburan. Karena Markus melakukan juga hal yang sama, penginjilan. Wow, ya, beda ya. Lalu 2 Timotius 4 ayat 11. Ini juga yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, muridnya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Paulus ngakuin, dia teman sekerja dalam pelayanan, dia menjadi penghibur karena pelayanannya berhasil mengabarkan Injil ke banyak daerah, dan pelayanannya memang penting bagiku. Paulus dan Barnabas ketika konflik itu mereka kan ada perdebatan tadi ya.
ada ledakan perdebatan, bahkan ada kata-kata yang mungkin tidak perlu sampai keluar. Tapi paling tidak Paulus menyampaikan isi hatinya dan pemikirannya, Barnabas menyampaikan isi hati dan pemikirannya. Mungkin saya bayangkan Barnabas akan beralasan paling sederhana adalah, wong dia baru 1 kali loh salah sama kamu. 1 kali, karena memang beberapa teolog mencatat pertemuan mereka sebelum mereka berantem itu ya Markus dicatat cuma punya 1 kesalahan itu saja. Sebelumnya sangat membantu bahkan di pelayanan Paulus. Jadi mungkin Barnabas akan beralasan, anak ini loh cuma baru 1 kali salah sama kamu. Masuk kamu tidak bisa mengampuni dia. Mungkin Barnabas ngomong seperti itu. Paulus mungkin akan balas, enggak bisa terima, bla bla bla. Tapi yang mau saya sampaikan adalah semua omongan-omongan Barnabas itu saya percaya pada satu saat ketika Paulus sudah tenang, mulai dipikirkan. Iya ya, kalau Tuhan sudah ngampuni aku, orang yang begitu jahatnya, begitu berdosanya, kenapa aku tidak bisa ngampuni anak ini yang baru 1 kali salah nyalai aku. Ya, pada satu titik Paulus mungkin akan memikirkan seperti itu. Dan pada titik berikutnya Paulus mulai melihat, oh iya anak ini memang serius kok di pelayanan. Dia belajar sama Petrus, dia lakukan perjalanan misi, dia lakukan penginjilan. Kenapa Paulus bisa ngikutin itu? Karena ketika dalam perjalanan pelayanan Paulus, ada saatnya Paulus akan kembali ke Yerusalem di mana para rasul berkumpul sebagai bapak-bapak gereja saat itu. Dan mereka akan saling cerita tentang pelayanan mereka. Nah, saya percaya Petrus akan cerita bahwa muridnya yang namanya Markus ini lagi keliling ke sana, dirikan gereja ini, keliling sana, dirikan gereja ini. Dan Paulus terima informasi itu. Lalu dia mulai, oh iya anak ini ternyata serius kok pelayanannya. Ya. Dan lagi Paulus biasanya ditemani di 2 Timotius ini dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas ini Lukas penulis kitab Lukas, murid Yesus. Dan Lukas dikatakan cukup sering mendampingi Paulus dalam perjalanan misi. Ya, nah, Lukas mencatat semua kebanyakan perjalanan Paulus itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Di samping dia tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya 11 rasul lainnya. Nah, di situ saya bayangkan akan muncul lagi nama Markus dari cerita-cerita Lukas. Petrus cerita loh, Markus katanya mendirikan gereja di sini. Petrus cerita, Markus ini cerita ke Paulus ketika mereka sedang berjalan. Sehingga pada satu titik Paulus akhirnya, oh iya, dia mau ngakuin, mungkin waktu itu dia terlalu keras, terlalu panas hati. Ya, jadi dia, yang kita mau pelajari adalah dia menghadapi konflik itu tidak lalu diam-diaman sama Barnabas. Meskipun pada saat hari hanya dia tidak memilih jalan yang tepat. Dia ngamuk, debat. Tapi Paulus mau belajar dari kesalahannya itu. Nah, dari 2 cerita ini saya mau bagikan beberapa tips emas untuk menghadapi konflik. Karena tema saya diam adalah emas, apakah benar diam adalah emas? Nah saya mau bagikan tips emas untuk menghadapi konflik. Emasnya ini maksudnya adalah EMAS. Ya, emas. E-nya apa? Bapak Ibu tolong baca 1, 2, 3. Empati. M-nya apa? 1, 2, 3. A-nya apa? S-nya? Ini tips saja. Ya, tips emas untuk menghadapi konflik berdasarkan cerita tadi Daud dan Paulus yang sudah kita baca sebelumnya. Empati, kita masuk ke E, empati. Filipi 2 ayat 4, kita baca sama-sama supaya lebih melek gitu ya. Karena saya mudah mulai melihat mata-mata yang sudah mulai berat kena nasi sarapan tadi pagi, digandoli nasi sarapan tadi pagi. Filipi 2 ayat 4 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang. Apa sih maksudnya empati? Empati itu sederhananya adalah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Filipi 2 mengingatkan kita, jangan kamu cuma mikiri perasaanmu sendiri.
kepentinganmu sendiri. Tapi juga perhatikan, rasakan loh perasaan orang lain. Ya, bukan berarti untuk membenarkan, bukan, sama sekali bukan untuk membenarkan. Contohnya Daud tadi. Kalau Daud mau ngobrol sama Simei, dia akan bisa merasakan betapa sakit hatinya Simei karena banyak keluarganya mati gara-gara peperangan dengan Daud. Saya bayangkannya kira-kira seperti itu. Kalau Daud mau ngobrol sama Simei. Karena perasaannya Simei pasti waktu itu memang benar-benar sakit, stres, marah. Karena banyak keluarganya mati loh. Bukan membenarkan perbuatannya Simei, tapi paling tidak kalau kita bisa empati, kita bisa memahami apa yang dia pikirkan, perkatakan, perbuat, kita akan bisa membantu dia untuk bisa mengendalikan amarahnya mungkin, bisa ngobati lukanya mungkin. Kita bisa bantu dia kalau kita bisa empati sama dia. Ya, sekali lagi bukan untuk membenarkan tindakan orang yang berkonflik dengan kita. Tapi sebaliknya untuk membantu dia. Untuk supaya tidak lebih parah konfliknya. M adalah apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mendengarkan dan membicarakan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk. Kita mungkin udah sering dengar ayat ini. Tapi ya itulah memang. Ya, sering kan dengar kenapa Tuhan kasih 2 telinga 1 mulut, karena harus lebih banyak mendengar. Bicaranya ditahan. Ya, dan saya tuliskan di situ mendengarkan. Mendengarkan itu artinya benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan. Bukan cuma sekedar mendengar. Saya dengar ini ada suara AC di sini, tapi saya enggak pedulikan itu. Atau paling sering lah ya, mungkin generasi kita ini memang sulitnya gitu ya. Mendengar orang tapi sambil begini. Iya. Kalau ditanya tadi ngomong apa? Apa? Berapa waktu yang lalu Pastor Lina sempat sharing, kalau dia sekarang ngomong sama anaknya yang kecil, Karen, maka Karen akan ngecek ke mamahnya. Apa yang sudah diomongkan itu didengarkan enggak sama mamahnya. Karena kebiasaan itu tadi. Jadi kalau di Karen cerita bla 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 bla, terus Mami, tadi Karen ngomong apa? Nah, pertama-tama Pastor Lina kaget. Iya, tadi sambil handphone jadi gak seberapa dengarkan. Nah, dalam berkonflik pun juga kita mulai membiasakan. Sudah mendengarkan, barulah kita mulai membicarakan. Jangan seperti Daud, diam aja. Tapi juga sebaliknya, jangan ekstrim berikutnya seperti Paulus. Banyak bicaranya dan sampai bahkan kata-kata yang menyakitkan para teolog mengatakan. Karena Amsal 10 ayat 19 sudah mengingatkan kita loh. Amsal 10 ayat 19 sudah mengingatkan kita. Nah ini yuk kita baca sama-sama yuk. Saya mau ngomong terutama ibu-ibu kok ya sungkan. guyon ya, guyon. Amsal 10 ayat 19 ini pengingat buat kita semua. Tidak peduli laki, perempuan, tua, muda, apapun juga. Ini pengingat buat kita semua karena firman Tuhan mengingatkan kita semua tanpa terkecuali. Amsal 10 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya? Ini pengingat buat kita semua. Ya, di dalam banyak bicara pasti. Kalau Alkitab bilang pasti ya memang pasti. Dan memang terbuktilah sepanjang umur hidup kita ini. Yang makin banyak bicara pasti satu saat akan mengucapkan hal yang dia akan sesali pada akhirnya. Ya, tapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ya, jadi Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut, 2 tangan. Kenapa maksudnya? 2 telinga untuk kita lebih banyak mendengarkan. 1 mulut untuk kita berbicara, membicarakan hal-hal yang memang penting dan seperlunya. 2 tangan untuk apa? Untuk nutup telinga terhadap omongan-omongan yang kadang-kadang tidak diperlukan, bukan untuk nutup mulut orang lain.
Karena tangan kita cuma dua, enggak bisa nutupi semua mulut orang yang ada di sekitar kita. Lebih baik kalau ada omongan-omongan yang memang tidak sehat, kita yang tutup telinga. Supaya tidak jadi konflik dalam diri kita. Ya, oke. A. Akui kedaulatan Tuhan. Kita tahu ya, dari ceritanya Daud, dari ceritanya Paulus, tetap ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Roma 8 ayat 28 selalu ayat yang mengingatkan kita, dan jangan salah pakai untuk kepentingan kita loh ya. Ini ayat ini adalah untuk kita mengakui kedaulatan Tuhan, baik itu hal yang kita anggap jelek maupun hal yang kita terima dengan sukacita karena hal yang baik. Roma 8 ayat 28 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan cuma dipotong. Kita tahu bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Berantem sama suami atau sama istri, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Berantem sama mertua, Tuhan akan mendatangkan. Hendak gitu, ada syaratnya bagi mereka yang mengasihi Dia. Cerita Daud, Salomo. Di satu sisi, Salomo menerima warisan dendam dari ayahnya. Itu bukan hal yang baik. Tapi di sisi lain kejadian itu dipakai oleh Tuhan dalam kedaulatan Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Kejadian itu dipakai Tuhan untuk mengokohkan kerajaan Salomo. Sehingga musuh-musuhnya takut terhadap dia. Bukan berarti lalu kita harus membunuh semua orang yang ada di sekeliling kita, bukan. Tapi dari kejadian yang kurang baik itu Tuhan dalam kedaulatannya bisa pakai untuk mengokohkan kerajaan Salomo saat itu. Paulus, dalam kedaulatan Tuhan, perdebatan yang sengit sampai timbul perpecahan itu, ini dalam kedaulatan Tuhan ya. Dalam kekuasaannya Tuhan. Itu dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil ke area yang lebih luas, ke daerah yang lebih banyak. Karena Paulus jalan sendiri, Barnabas jalan sendiri. Jadi lebih banyak Injil bisa disebarkan. Tapi bukan berarti lalu kita harus saling gontok-gontokan lalu perpecahan. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus ngakui dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa pakai hal-hal yang kita nilai sebagai kurang baik untuk kemuliaan namanya. Jadi kita tidak perlu fokus sama kebencian, kemarahan kita, tapi kita fokus ke kedaulatan Tuhan. Tuhan punya maksud apa sih? Tuhan punya tujuan apa dari balik semua ini? Ya. Lalu yang terakhir, yang paling sederhana tapi paling susah untuk dilakukan, S, sabar. Gitu ya. Kalau orang sudah ngomongnya sabar, itu berarti udah nemen itu. Kalau setiga ayat 13 mengingatkan kita. Kalau setiga ayat 13 mengingatkan kita. Kita baca sama-sama yuk supaya kita bisa diingatkan lagi. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini dia. Sama seperti Tuhan telah kamu perbuat jugalah. Jadi kita tuh sabar itu bukan ngempet seperti Daud, tapi kita mau nginget. Aku ini sudah diampuni loh, dosa aku ini banyaknya minta ampun, aku ini harusnya masuk neraka loh. Tapi Tuhan sudah mau ngampuni aku. Ya sebagai ucapan syukur aku juga mau kembali nunjukkan kasih Tuhan ke orang lain, ngampuni orang lain. Ya, jadi bukan rimo, bukan pasrah. Tapi benar-benar tulus ngampuni orang lain. Karena kita sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan kita. Jadi itu yang kita mau pelajari, tips emas menghadapi konflik. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan bisa membantu menguatkan apa yang sudah saya sampaikan ini. Ilustrasinya mudah-mudahan bisa membantu untuk menjelaskan. Jadi ceritanya saya sedang tidak minta persembahan ke Bapak Ibu sekalian. Saya tidak nagih persembahan, tidak gitu ya. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Jadi anggaplah ini
Ini kehidupan kita atau hati kita lah ya. Kehidupan kita atau hati kita. Dalam kehidupan kita tadi di awal saya sudah bilang, tidak mungkin kita lepas dari konflik. Anggaplah ini konflik 1, konflik 2, konflik 3, konflik 4. Terus kita akan menghadapi konflik ya dalam sepanjang umur hidup kita. Kita akan menghadapi konflik demi konflik. Tapi ingat kita belajar dari Daud. Kalau kita cuma diamkan saja, ini akan jadi makin besar. Akan jadi makin besar, makin numpuk masalahnya. Tidak akan selesai. Ya, yang depan sudah mulai tutup telinga ini. Tapi kalau kita belajar tadi ada pertama ada tips emas ya. Tips emas tadi apa? Pertama E-nya empati, mendengarkan, membicarakan, akui kedaulatan Tuhan, sabar. Kita jadi mengembang, jadi lebih siap, kehidupan kita lebih baik. Tadinya balon ini lebih kecil, sekarang ukurannya jadi lebih besar. Hidup kita jadi lebih baik. Kita naik level, naik kelas. Tapi, nah ini tapinya. Kalau misalnya kita biarkan konflik itu masuk terus dalam kehidupan kita, enggak kita selesaikan, enggak kita hadapi, temanya kan kita handling nih, menghadapi nih. Ya, biarkan, diamkan. Daud ceritanya 20 sampai 30 tahun loh, kira-kira itu dia biarkan, dia diamkan konfliknya dengan Simei. Pak Andi jangan lari dulu Pak Andi. Ya, jadi jangan cuma didiamkan aja, karena kalau cuma didiamkan aja, ya kita tahulah masalah sekecil apapun yang nambahin akan. Jadi kalau ini didiamkan lalu ada kecil aja. Ini yang namanya hatinya patah hati, gitu ya. Istilah patah hati seperti ini. Apakah kita mau punya kehidupan, punya hati seperti gini? Nggak mau ya. Berita baiknya adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita bisa bawa, ini anggaplah ini kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan tadi ya. Kita bawa patah hati kita, sebel kita, kebencian kita, kemarahan kita, dendam kita dalam Tuhan. Akui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, maka kita percaya Tuhan kita Maha Kuasa. Dia akan bisa memulihkan hati kita, hidup kita. Siap untuk naik kelas lagi. Siap untuk naik kelas lagi. Karena sepanjang umur hidup akan gitu terus. Tapi ingat tips emasnya, empati, mendengarkan, sabar, akui kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah. Sebelum saya tutup dalam doa, seperti biasa tagihannya tadi. Waktu liburan nonton Netflix, nontonnya di atas dingklik. Kita bukan belajar cari konflik, kita belajar hadapi konflik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa belajar dari tokoh-tokoh seperti Daud dan Paulus Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami terus jadi lebih baik lagi bersama dengan Engkau saja Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi karena Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukan bagian kami sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk boleh empati sama orang lain yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami boleh belajar mendengarkan dan membicarakan setiap konflik, setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Tidak mendiamkannya begitu saja. Kami boleh mengakui kedaulatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap konflik permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Dan juga panjangkan sabar kami Tuhan, untuk kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami seperti Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat IFJF Wiyung ini Tuhan. Kau terus Tuhan bentuk mereka, jadikan mereka jadi anak-anak-Mu Tuhan yang takut akan Engkau. Yang terus tertanam di dalam Engkau, hidup dan tinggal dalam Engkau. Engkau hidup dan tinggal dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Shalom semuanya. Terima kasih Pastor. Pastor, tahu enggak kalau kami melakukan perjalanan ya, naik sebuah airline ya. Airline itu suka ngasih pantun dan kami langsung ini, Pastor Indra, Pastor Indra. Kami langsung inget sama Pastor Indra loh Pastor. Terima kasih Pastor sudah berkenan melayani kami di tempat ini. Jangan bosan Pastor, kami juga mendoakan kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga, cita-citanya, impiannya semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan kasih hati yang semakin takut akan Tuhan dan hati semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua, selamat datang di ibadah online maupun onsite. Kami sungguh sangat senang dapat melayani Anda semua, baik Anda yang sudah bersama kami dan yang baru pertama kali bersama dengan kami. Jangan lupa channel YouTube kita semua ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk di-share juga supaya kami dapat memberkati lebih banyak lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir bersama dengan kami dan kami juga mengundang saudara yang saat ini beribadah secara online untuk bersama-sama datang di ibadah minggu depan bersama dengan kami. Nanti kalau meninggalkan tempat ibadah harap mengikuti usher supaya tidak terjadi kerumunan. Dan saudara, masker saat ini adalah opsional, Anda boleh pakai dan boleh tidak di gedung ini, tetapi bagi Anda yang sakit lebih baik dan kami sarankan untuk memakai supaya kita semua bisa saling menjaga satu sama lain. Terima kasih untuk info persembahan juga, amplop sudah tersedia di kursi masing-masing. Apabila Anda tergerak, berikanlah dengan sukacita kepada pekerjaan Tuhan tempat ini dan Anda bisa masukkannya di dalam amplop yang di dalam kotak yang sudah tersedia di pintu keluar. Dan bagi Anda yang beribadah secara online, info persembahan ada di kolom description. Terima kasih semuanya. Mari kita menyaksikan good news untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi dengan Miss di sini. Tunggu sebentar. Sepertinya saya tahu lagu ini. Jumpa lagi. Hehehehe, silahkan lanjut. Miss Anita, Miss Kia, Miss Ririn, Miss Ana, Miss Ella, Miss Mila, Miss Ellie, Miss Tina.
dengan Miss di sini. Miss Anita, ditunggu ya, join yuk. Bermain bersama Miss Kia. Kita happy bersama Miss Ririn. Membaca firman Tuhan bersama Miss Ana. Memuji Tuhan bersama Miss Ella. Mewarnai bersama Miss Mila. Membuat craft yang seru-seru sama Miss Eli. Tinteni Miss Tina ya, Rek. Ojo lali. Haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sekali lagi kami berdoa setiap benih firman itu akan tertanam, berakar kuat dan dalam, bertumbuh baik, berbuah luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh hidup dan tinggal di dalam Engkau. Jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau dan bersama Engkau sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan dengan apapun yang mereka lakukan dimanapun mereka Kau tempatkan berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat AFJF Iyung ini Tuhan. Mari angkat tangan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa Surgawi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Wow. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan.
seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidup